mendapat proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan. Jadi tadi diawali PT RNB itu dibentuk oleh suami dan anak dari bupati, ya. Kemudian turut serta aktif dalam pengadaan barang dan jasa, dan pada akhirnya mendapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini disinilah titiknya ya, rekan-rekan. Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pekalongan. Nah, sini titik dari adanya konflik of interest. Kenapa? Bupati punya kewenangan di situ terhadap daerahnya, gitu ya, daerah Pekalongan di situ. Nah, tentu ada perusahaannya di situ juga, gitu. Jadi ada 3 hal sebetulnya ya. Pertama adalah lokusnya, tempatnya. Kedua adalah waktunya. Ketiga adalah kewenangan. Ini 3-tiganya bertumpu pada satu keadaan yang pas, gitu. Misalnya Bupati Pekalongan punya perusahaan, tapi tempatnya misalkan dia ikut pengadaan di luar situ, misalkan di Jawa Barat, itu ya, di kabupaten di Jawa Barat, beda, tidak ada konflik kepentingannya. Atau waktunya, terkait waktu. Sekarang dia sudah pensiun misalkan, tidak lagi menjabat, baru bikin perusahaan. Nah, tidak ada konflik kepentingan karena sudah tidak terkait jabatannya. Gitu. Dan tadi tempat, waktu, kan gitu. Kewenangan. Kalau dia misalkan bukan bupati, itu ya, tidak punya kewenangan di situ, ya tidak ada konflik kepentingan. Tapi dari 3 hal ini terjadilah sesuatu yang memang match, gitu ya, berpadu. Waktunya tepat pada saat yang bersangkutan jadi bupati, tempatnya di tempat yang bersangkutan menjabat, dan kebetulan jabatan dari beliau juga yang bersangkutan adalah bupati. Ada kaitannya dengan ini. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, nah ini kemudian terjadinya implikasinya. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu. Jadi kalau bahasa bahasa simpelnya gini, yang lebih rendah penawarannya, yang lebih murah banyak, tapi perusahaan ibu yang ini, gitu. Seperti itu. Sehingga hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Akhirnya yang dipilih yang mana? Tadi, karena yang pemilik perusahaan itu memiliki kewenangan di situ, gitu ya, ada konflik of interest, sehingga para perangkat daerah itu akhirnya memilih ya, perusahaan ibu. Adapun setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan harga perkiraan sendiri atau HPS. Jadi kalau ada mau pengadaan apa, diminta dulu harga perkiraan sendirinya. Jadi klop lah. Penawaran yang diajukan oleh perusahaan RNB ini akhirnya klop dengan HPS-nya. Harga perkiraan sendirinya dari pengadaan tersebut. Karena memang diminta, gitu ya, disesuaikan, seperti itu. Kepada PT RNB di awal agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati harga HPS. Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi karena yang minta ibu, ya tentu pejabat di sana juga atau perangkat di sana, perangkat daerah di sana tidak bisa menolak seperti itu. Diketahui sepanjang tahun 2025 PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah. Dari sekian perangkat daerah ini 17-nya itu ya di Dinas Kesehatan dan lain-lain, dan
kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan. Jadi kalau dijumlah ada 21 tempat, 7 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. Itu ya. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi dengan rincian sebagai berikut. Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, saudara ASH sebesar 1,1 miliar, saudari RUL sebesar 2,3 miliar, saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Kemudian dilakukan penarikan tunai sekitar 3 miliar, di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan, kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Ya. Pengelolaan dan distribusi uang diatur oleh FAR, pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Group bernama belanja RSUD. Ini kalau yang di RSUD, tadi kan ada 3 RSUD. Nah, diatur di situ. Kemudian setiap pengambilan uang untuk bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan, nanti rekan-rekan akan lihat, dan mengirimkan melalui WA Group tersebut. Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus yang sama atau modus-modus dalam penerimaan lainnya. Terhadap peristiwa tertangkap tangan pada tanggal 2-3 Maret 2026, KPK selanjutnya mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi dengan rincian 10 orang yang diamankan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 di wilayah Pekalongan dan dibawa ke Jakarta, yaitu saudari RUL, Direktur PT RNB 2024 sampai dengan sekarang, saudara ANG selaku staf bupati, saudara BER selaku staf bupati, saudara Dew selaku staf bupati, saudara MYA selaku sekretaris daerah Kabupaten Pekalongan, saudara RYN pelaksana tugas Direktur RSUD KSSI Pekalongan,